kali ini yang keberapanya adalah kita ucapkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk memulai pembelajaran, mulai doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu Guru ucapkan kepada ketua kelas. Sebelum itu Ibu ingin mengabsensi kalian semua. Nanti kalau Ibu sebutkan namanya, kalian bilang hadir ya. Ya Ibu. Nani Mulyani, Dirva Dewi, Muhammad Fatah, Iwan Afandi, Amira Karadiba, Anisatul Rahma, hadir Ibu. Bayi Vivi, hadir Ibu. Roza Amalia, hadir Ibu. Yesha Harela, sakit. Oh, ada yang sakit ya hari ini. Iya. Ada surat atau keterangan yang lain mungkin? Ada Ibu. Surat. Dari siapa? Sudah ditaruh di depan meja Ibu. Oh ya, mungkin ada di sini, di bawah sini ya. Nah, baik, sebelum itu Ibu ingin melatih fokus anak-anak terlebih dahulu. Nah, cluenya kalau Ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Kalau Ibu bilang tepuk dua, kalian tepuk dua kali. Kalau Ibu tidak bilang tepuk, kalian jangan tepuk. Oke, mengerti? Mengerti Ibu. Baiklah, kita mulai ya. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk satu. Tiga. Oke, kita langsung ke pembelajaran saja ya. Baik, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang bilangan cacat dan bilangan asli. Ada yang masih ingat? Bilangan cacat, bilangan kan mulai dari 0. Baik. Nah, bilangan tersebut dimulai dari 0 dan seterusnya hingga bilangan positif. Nah, menurut kalian apakah bilangan di bawah 0 itu mencakup bilangan tersebut? Iya. Tidak. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari mengenai bilangan yang mencakup semua bilangan tersebut, yaitu bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna bilangan bulat positif dan negatif dalam konteks kehidupan sehari-hari serta memodelkannya pada garis bilangan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat berdasarkan letaknya pada garis bilangan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan dan menjelaskan hasil operasi bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, serta menerapkannya dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat. Nah, sebelum itu, ada yang tahu ini benda apa? Termometer. Sekali ya anak-anak ibu, ini adalah termometer. Nah, sebelumnya Fandi boleh minta tolong pasang kaki ini. Ya. Nah, kalian perhatikan termometer ini. Ibu ingin satu orang untuk membantu ibu di depan sini untuk memberitahu teman-teman lainnya berapa suhu awal dari termometer ini. Kepada ibu tunjuk Anisatul Rahma, kita maju ya. Iya ibu, membantu ibu. Anisatul Rahma bisa beritahu teman-temannya suhu awal termometer ini. Suhunya
24 apa? Derajat Celcius. Nah, suhu awal dari termometer ini adalah 24 derajat Celcius. Coba anak-anak perhatikan, ketika termometer ini, ketika termometer ini dimasukkan ke dalam air es batu, apa yang akan terjadi? Kita tunggu beberapa saat ya. Aturannya termometer ini tidak boleh mengenai badan ini setengah saja. Sedikit ya, nanti bisa memberitahu teman-temannya bagaimana atau apa yang berbeda. Sepertinya ini sudah berbentuk ya. Mari. Apa yang terjadi pada suhu yang ada di termometer ini? Suhunya naik turun. Nah, suhunya turun. Jadi suhu itu bisa turun dan bisa naik ya anak-anak. Iya. Anissa bisa beritahu teman-temannya berapa suhunya sekarang? 10 derajat Celcius. Nah, jadi suhunya dari 24 derajat Celcius ketika dimasukkan ke dalam air es batu menjadi 10 derajat Celcius. tepuk tangan semuanya. Sekarang anak-anak sudah mengerti kan kalau suhu itu bisa turun dan naik. Nah, itu ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, perhatikan percakapan antara Mira dan Edo di sini. Nah, Edo berkata, "Hai Mira, tadi aku lihat kakakku lagi memegang sebuah alat bernama termometer. Terus aku dengar pembicaraan dia sama temennya kalau suhu itu bisa di bawah 0 derajat Celcius. Dan aku lihat ada tanda negatif seperti yang diperlihatkan oleh Bu Guru minggu kemarin." Nah, Mira berkata, apa ya arti tanda negatif itu? Nah, selanjutnya, di sini kita ada masalah. Seorang pendaki berada di puncak Gunung Rinjani pada dini hari, suhu di sana mencapai negatif 3 derajat Celcius. Ketika matahari mulai terbit, suhu naik sebesar 5 derajat Celcius. Nah, berapa suhu sekarang? Ibu ingin bertanya, anak-anak tahu nggak cara mengetahui berapa suhunya sekarang? Tidak. Baik, belum tahu ya. Iya. Nah, di sini kita perlu tahu garis bilangan. Nah, letak bilangan bulat itu secara berurutan dari kiri ke kanan dapat menggunakan garis bilangan bulat. Bilangan negatif terletak di sebelah kiri 0 dan bilangan positif terletak di sebelah kanan 0. Nah, arah ke kanan itu menunjukkan nilai bertambah, sedangkan ke kiri menunjukkan nilai berkurang. Nah, tadi sebelum menjawab permasalahan yang pendaki tadi, coba perhatikan kapan operasi bilangan bulat yang sudah Ibu sediakan ini. Di sini Ibu Guru juga sudah menyiapkan modelnya. Nah, di sini. Nah, bilangan operasi bilangan bulat itu yang akan kita pelajari hari ini yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sekarang kita mulai ke penjumlahan. Nah, sini 2 ditambah 3. Modelnya mula-mula berada di titik 0. Nah, aturannya di sini jika positif maka modelnya akan menghadap ke kanan, dan jika negatif maka modelnya akan menghadap ke kiri. Dan jika penjumlahan maka model akan bergerak maju, dan jika pengurangan maka model akan bergerak mundur. Paham sampai sini? Nah, sekarang 2 ditambah 3. Nah, yang pertama karena ini bilangan positif maka modelnya ini menghadap ke kanan sebanyak 2 satuan, 1, 2. Dijumlahkan dengan 3 maka modelnya akan bergerak maju ya sebanyak 1, 2, 3. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5 karena modelnya berhenti di titik 5. Nah, untuk soal selanjutnya model akan kembali ke titik 0. Soal selanjutnya negatif 3 ditambah dengan negatif 2. Nah, karena 3 ini bertanda negatif maka modelnya menghadap ke kiri. Pintar sekali, menghadap ke kiri.
akan bergerak ke bawah. Silakan ada langkah bergerak maju ya. Satu, dua, tiga. Berhenti di titik berapa? Ini gambar dengan negatif 2 karena ini menggunakan maka modelnya akan bergerak maju. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2. Modelnya berhenti di negatif 3. Jadi negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 3. Baik. Di sini ada soal yang terakhir. Modelnya kembali lagi yang titik 0. Ibu ingin satu orang memperagakan apa yang sudah ibu contohkan tadi. Ada yang setuju? Setuju. Negatif 3 ditambah 5 ini akan diperagakan oleh Nani Mulyani. Ibu yang pegang lalu Negatif 3 menghadap ke kiri, kita berarti dia berat awalnya dari titik 0, kita hitung 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan dengan 5, berarti kalau kita tambahkan dia akan bergerak ke ya karena kok 5 nya kita ada positif maka modelnya akan berbalik arah dari tadi yang kiri menjadi ke kanan. Nah, karena ini bilangan ya, karena ini peninggalan maka akan bergerak maju. dan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. jadinya negatif 3 ditambah dengan 5 berada di titik 2. Benar nggak? Nah, untuk soal pengurangan ini sudah habis. Sekarang kita ke pengurangan. Hasilnya sama ya anak-anak. Kalau dia positif maka modelnya akan menghadap ke kanan. Kalau dia negatif maka modelnya akan menghadap ke kiri. Dan jika pengurangan maka modelnya akan bergerak mundur. Nah di sini modelnya awal-awal berada di titik apa? 0. Ya, di titik 0. Karena ini namanya dibilang positif maka modelnya menghadap ke kanan. Maka sekarang modelnya melangkah 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ini pengurangan maka modelnya akan bergerak mundur. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang modelnya berhenti di titik 2. Jadi 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Untuk soal berikutnya model kembali lagi ke titik 0. Selanjutnya, nah untuk soal ini ibu akan meminta juga perwakilan dari kalian untuk menjawab ini ya. Negatif 4 dikurangi 2 akan diperagakan oleh Lirfa Dewi. Ayo Lirfa maju ya. Ya ibu. Sudah ibu ya. Jadi, mula-mula teman-teman, kita di titik 0. Nah, karena soalnya negatif 4, maka dia ada ke sini. Ada dia menghadap ke kiri. Jadi, karena negatif 4, berarti kita maju ke 4. Itu teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya berarti di sini dia ada di negatif 4. Nah, karena pengurangan berarti kita mundur. Dua kali. Ini perhatikan, duanya ini positif atau negatif? Positif. Ya, positif. Maka modelnya akan berpindah menghadap ke kanan. Iya. Kemudian begitu dua kali. Berarti kita mundur 2 kali. 1, 2. Jadi di sini yang terlihat setelah mundur 2 kali yaitu negatif 6. Gitu teman-teman. Tepuk tangan kepada Nah, sekarang kita ke operasi terakhir yaitu perkalian. Ini berbeda ya dengan yang sebelumnya. Ya. Modelnya tetap berada di titik 0. Nah, di sini 3 dikali 3, maka modelnya akan bergerak 3 satuan sebanyak 3 kali. Ya, ada 3 kali 3. Jadi, sekarang kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, maka modelnya akan bergerak 3 kali ya. Iya. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi 3 dikali 3 Nah, sekarang setelah memperagakan operasi bilangan, apakah kalian sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Nah, dari contoh masalah pernah kita itu, positif 3 itu ke kanan, negatif 2 itu ke kiri. Bagaimana cara menentukan hasil dari masalah perubahan suhu yang dialami pendamping tersebut?
Nah, tadi kan soalnya itu seorang pendaki berada di puncak Gunung Rinjani pada dini hari suhu di sana mencapai -3 derajat Celcius. Ketika matahari mulai terbit, suhu naik sebesar 5 derajat Celcius. Berapa suhu sekarang? Nah, Ibu ini Iwan Afandi maju memperagakan dengan operasi bilangan ini berapa suhu sekarang ya? Sama dia. Dia kelihatan ngantuk dari tadi. Iya, itu dari kemarin Ibu. Bisa diperagakan ya. Sana mencapai ya. Jadi dia di sini mulai dari titik 0, kemudian 3 langkah ke arah kanannya kita. Ya. 1, 2, 3. Lalu ketika matahari mulai terbit, suhu naik sebesar 5 derajat. Berarti hanya positif ya. Yang ketiga agak ke kanan. Ketiga kita. Ketiga kita. Lalu apakah suhu sekarang? Tadi dia maju sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan hasil akhirnya adalah sekarang 2. Sekarang itu 2 derajat. Celcius. Terima kasih Pak, itu tangannya. Suhu 2 derajat Celcius itu panas atau dingin? Dingin. Cinta bagi dingin ya. Dingin. Waktu yang diberikan untuk diskusi adalah 15 menit. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan LKPD untuk kalian isi secara berkelompok. Untuk anggotanya Ibu akan sebutkan. Itu kelompok pertama ada Baik Vivi, Anissa Turahma, Nani Mulyani, dan Amira Faradiba. Kelompok 2 ada Rosa Amalia, Yelva Dewi, Muhammad Fatal, dan Iwan Afandi. Semuanya berkumpul ya dengan anggota kelompoknya. Ibu menghadap ke akhir. Harus ya. Nggak boleh review. Jangan sih Pak. Sudah berkumpul semuanya? Iya, Ibu. Sudah Ibu. Sudah. Kita siap berdiskusi. Mantap, Amira. Ibu suka semangatnya ya. Nah, perhatikan semuanya. Ibu harap kalian semua berpartisipasi aktif. Jangan ada yang tidak ikut berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Ibu. Oke. Isi dulu ya nama kelompoknya, isi dulu ya. Ya. Belum lagi. Ibu, Nggak boleh lah. ini kelompoknya nggak diskusi ya, diskusi ya, ajak ya temennya Leva. Iya. Perhatikan diskusi kita. Ada yang dipahami? Baru ya. Diskusi, mengajar. Tapi kalian tidak kesini kan? Iya Ibu. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Yang disalahin yang nulis. Aku tanya tinggal 9 menit lagi ya. 10 Mana ada. Ini Bu. di dalam air. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Semuanya bisa kembali ke posisi semula. Kumpulin nih Bu. Pegang dulu ya, karena nanti ada sedikit presentasi. Ya, ini kita. Ya Allah.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi. Untuk membagi kelompoknya, kita gunakan bebek. Ya, dia partisipasinya, jadi nanti ada yang membaca pertama, kedua, ketiga. Mulai Bu. Bentar ya. Baca sampai ini ya. Sampai mana Ibu? Ayo membandingkan. Itu buat kelompok 1. Bandingkan ya. Oke. Oke, Ibu. Mulai Bu. Ya. Oke, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Iya. Yang soal pertama. Pada gambar pertama, suhu di puncak Gunung Rinjani sekitar sering berkisar 5 derajat Celcius pada malam hari dan dini hari. Terus gambar kedua, di beberapa negara yang memiliki musim dingin, suhu dapat berada di bawah 0 derajat Celcius. Misalnya suhu seharian di kota Seoul, Korea Selatan dapat mencapai negatif 3 derajat Celcius. Pertanyaannya yang pertama, mana yang lebih dingin antara 5 derajat Celcius dan 3 derajat Celcius? Jelaskan alasanmu. Jawaban kelompok kami yaitu negatif 3 derajat Celcius karena suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius. Setuju nggak kelompok lain? Silakan. Fokus ya nanti. Dari sini Udah. ikut aja. Beda sih jawaban kamu. Terus kelompok sana Ibu. Iya. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk mengurutkan bilangan yang dari terkecil ke terbesar. Kelompok 2. Kelompok 1 ayo maju. Semuanya maju ya, maju-maju kelompok 2. Yang mana Ibu? Yang mana mencoba? Dua derajat. Jadi dari hasil yang bagian ayo mencoba, negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Nah, ayo ya, ayo diskusikan. Ayo diskusikan dan selesaikan soal nomor 1. Seorang penyelam berada di kedalaman min 3 meter. Kelompok 1 boleh duduk ya. Pertama, baiklah, Ibu sangat bangga dengan kalian semua karena walaupun waktunya ini terbatas, tapi kalian sudah memberikan hasil yang sangat memuaskan. Sekarang Ibu akan membacakan kesimpulannya. Ibu, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Selanjutnya, posisi pada garis bilangan itu menentukan besar kecilnya nilai. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu operasi bilangan bulat dapat dimodelkan dengan garis bilangan. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, adakah yang masih bingung di sini atau ini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Baiklah, kalian sudah pintar-pintar semua ya. Nah, sekarang waktunya evaluasi. Nanti Ibu kirimkan linknya melalui WA group. Semuanya siapkan ramatnya ya. Baik anak-anak, di kelas ini kita harus tertib, perilaku kita harus dijaga, sopan santun, kakinya boleh yang masih di atas boleh diturunkan dulu kakinya. Baiklah, terima kasih. Tidak boleh ada juga melirik kanan kiri, harus kiri. Tidak boleh ke aplikasi lain ya. Iya. Kita ngapain ya? Udah. Masa nggak ini? Ibu gimana?
ini Bu. Ya, ada kedua. Ini siapa ini? Deva, tengah-tengah ada apa posisinya? Satu siapa? Pertama itu Vicky, posisi kedua itu Amira. Wow. Ya, mendapat ranking. Ya. Oke, bisa dicoba di pertemuan selanjutnya. Oke, Bu. Ya, anak-anak, berakhirnya dengan evaluasi individu ini, maka berakhirlah dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, minggu depan kita akan belajar mengenai pembagian yang belum dan faktor bilangan bulat. Ya, semuanya jangan lupa belajar dan Ibu harap kalian dapat terus berkembang dan selalu menjadi orang baik ya.